Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah Ustazah, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak juga sehat dan semangat. Pada pagi hari ini kita belajar tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Kemarin kita belajar menjumlahkan dua pecahan berpenyebut sama. Pasti kemarin kamu sudah bisa ya, sudah belajar ya. Untuk menjumlahkan dua pecahan harus diingat langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Langkah kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Contoh, seumpama ada 4/5 ditambah 4/5. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Nah, sudah sama. Langkah kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Langsung ya, kalau sudah sama. Nah, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. 8/5 disederhanakan dengan cara pembagian ya. 8 dibagi 5. 5 kali berapa? Hasilnya kurang dari 8. Kurang dari 8. Tidak boleh lebih dari 8. Maka 5 dikalikan. Nah, pinter. 5 kali 1 sama dengan 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Maka hasilnya 8/5, 1, sisa 3/5. Contoh selanjutnya. 2/7 ditambah 1/7. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Kalau sudah sama, langkah kedua, jumlahkan angka pembilangnya. 3/7. Langkah ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. 3/7 sudah sederhana apa belum ya? 3/7 sudah sederhana. Kenapa? Karena 3/7 sama-sama bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan lain selain bilangan itu sendiri. Contoh lagi, 2/5 ditambah 1/2. Langkah pertama, ingat ya apa tadi? Pastikan penyebutnya sama. Untuk memastikan penyebutnya supaya sama, kita gunakan cara KPK. Nah, apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Kelipatannya 5 adalah kelipatannya 2. Coba diperhatikan 5 dan 2. 5 dan 2 diambil bilangan yang sama. Di 5 ada, di 2 ada. Berapa itu? Ya, pinter. 10. Jika sudah ditemukan penyebutnya yang sama, maka
diganti penyebutnya 10. Habis itu 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Yang sebelahnya juga begitu, 1/2 itu. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dikalikan 1 sama dengan 5. Penyebutnya sudah sama, maka langkah kedua, jumlahkan angka pembilangnya. 9/10. Contoh lagi, 2/8 ditambah 1/4. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Kalau belum sama, kita samakan dengan cara apa tadi? Betul, KPK. KPK itu apa tadi? Kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan 8 sama dengan 8, 16, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4 berapa tadi? 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Dilihat 8 sama 4, mana yang sama? Ya, pinter, 8. Di 8 itu ada 16. Di 4 juga ada 16. Tapi kita ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil yaitu 8. Sama ya, caranya tadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Pastikan penyebutnya sama, sudah. Berarti langkah kedua, jumlahkan angka pembilangnya 4/8. Langkah ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Caranya bagaimana ini ya? Dengan FPB ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ini bukan bilangan prima, maka harus dibagi lagi supaya menjadi bilangan prima ya, sampai bilangan prima. Faktorisasi 4 yaitu 2 pangkat 2. Faktorisasi dari 8, 2 pangkat 3. FPB ya. Di 4 ada 2, di 8 ada 2. Tapi kita ambil yang pangkatnya paling kecil. FPB dari 4 dan 8 itu adalah 4. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pinter. Contoh lagi, tapi ini pengurangan. Langkahnya sama. Pastikan penyebutnya sama. Langkah kedua, jumlahkan atau kurangkan angka pembilangnya. 3, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Caranya sama ya. Dengan menentukan KPK. Kelipatan 7, 14, 28, 35, 42, dan seterusnya. Kelipatan 2,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Perhatikan 7 sama 2. Mana yang sama di situ? Nah, pinter. Nah, maka 14-nya, nah, caranya lagi kayak tadi, 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Sama 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Langkah kedua, kurangkan angka pembilangnya. Maka hasilnya adalah 1/14. Alhamdulillah, sudah paham ya? Sekarang kamu coba dulu. Kerjakan di buku tulis. Minggu depan, waktu pelajaran matematika, kita bahas. Tapi, tadi videonya tadi ditulis di buku tulis. Biar kamu tidak lupa caranya menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut beda. Kamu tulis di buku tulis catatan tadi. Nah, exercise-nya, soalnya yang ini kamu kumpulkan besok waktu pelajaran matematika ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.